Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya 12 IPA 4. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ariel Ananda dari kelas 12 IPA 4. Di video kali ini kita akan membahas sebuah materi sejarah Indonesia dari kelas 11, yaitu materi bab pertama yang berjudul antara imperialisme dan kolonialisme. Nah, jadi apa sih imperialisme dan kolonialisme ini? Dan bagaimana sih kok bisa bangsa Eropa ini tiba ke Indonesia untuk menjajah Indonesia? Nah, jadi biar gak penasaran lagi, mungkin kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah pemburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Nah, perlu diketahui bahwasannya Nusantara itu adalah sebuah wilayah yang kaya akan keindahan alamnya dan sumber daya alamnya. Nah, karena keindahan dan kekayaan alamnya ini, bangsa Eropa ini tertarik untuk bisa datang ke Nusantara. Salah satunya adalah karena rempah-rempahnya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas dulu motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Seperti yang kita ketahui, dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, ada masa penjelajahan samudra atau pelayaran ya, di mana mereka ini bertujuan untuk mencari sebuah dunia baru yang dapat dimanfaatkan atau dikuasai oleh mereka. Lalu apa sih dunia baru yang dimaksud ini? Dunia baru yang dimaksud di sini adalah dunia atau wilayah yang berada di sebelah timurnya bangsa Eropa. Dan kenapa kok yang sebelah timur bangsa Eropa? Karena wilayah di daerah timur bangsa Eropa ini adalah sebuah wilayah yang menghasilkan rempah-rempah, contohnya seperti lada, kemudian apalagi pala, kemudian jahe, dan sebagainya. Terus kenapa sih kok bangsa-bangsa Eropa ini sangat ingin mendapatkan rempah-rempah? Karena rempah-rempah ini di Eropa sendiri menjadi suatu dagangan yang laris. Karena memang digunakan untuk bumbu masak dan juga bisa digunakan untuk membuat minuman yang menghangatkan badan. Karena tentunya di Eropa itu udaranya cukup dingin, jadi sangat cocok sekali dengan yang hangat-hangat gitu kan, kayak jahe, kemudian ya banyak lagi lah. Nah, kemudian dari mana sih asal rempah-rempah itu berasal? Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nusantara. Dulu bangsa Eropa ini mengenal Nusantara itu dengan sebutan Tanah Hindia. Bagaikan mencari dan memburu mutiara dari timur, bangsa Eropa ini berlomba-lomba untuk bisa datang ke wilayah Nusantara. Tentunya untuk apa? Tujuannya ya untuk mendapatkan rempah-rempah. Dalam konteks penemuan dunia baru ini bukan hanya Nusantara, tapi juga Amerika dan juga negara-negara Asia lainnya. Nah, terus kenapa sih kok apa yang menyebabkan bangsa Eropa ini datangnya ke Nusantara? Kenapa nggak ke negara-negara yang lain aja? Nah, di situ kita akan bahas di bagian kedua, yaitu tentang petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Setelah bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional, yang dimana pusatnya yaitu adalah Konstantinopel. Di sanalah bangsa Eropa ini bisa mendapatkan rempah-rempah dengan sangat mudah dan juga dengan harga yang murah. Tetapi pada tahun 1453, Konstantinopel ini kemudian jatuh ke tangan Turki Utsmani, yang dimana akhirnya bangsa Eropa ini tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Kemudian harga rempah-rempah di Eropa ini menjadi naik, karena memang kan sangat sulit ya waktu itu untuk bisa mendapatkan rempah-rempah. Jadi mau tidak mau mereka ini harus mencari nih sebuah wilayah, sebuah negara yang menghasilkan rempah-rempah. Akhirnya dimulailah penjelajahan dan penemuan dunia baru ini oleh negara-negara yang ada di Eropa. Nah, selain menemukan rempah-rempah ini, sebenarnya mereka ini punya lagi tujuan lain.
atau yang biasa kita sebut dengan 3G. 3G itu apa aja? 3G itu yang pertamanya ada gold, kemudian yang keduanya ada glory, kemudian yang ketiganya adalah gospel. Nah, gold itu apa? Gold itu artinya mereka mencari keuntungan dan kekayaan. Kemudian kalau glory apa? Glory ini artinya mereka mencari kejayaan dan juga kekuasaan. Nah, kemudian gospel ini apa? Gospel ini itu berarti mereka mempunyai tugas atau misi suci untuk menyebarkan agama mereka. Nah, sebenarnya 3G ini itu yang paling dipegang dan disebarkannya itu oleh cuman dua negara. Waktu itu cuman Spanyol dan Portugis yang paling kuat di 3G ini. Kalau Belanda dan Inggris itu mereka nggak terlalu menyebarkan 3G ini ya. Nah, terus bagaimana sih kok bisa Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Belanda dan Inggris ini bisa sampai ke Nusantara? Nah, kita pertama bahas dulu dari Portugis deh. Jadi Portugis ini berawal dari berita bahwasanya Columbus ini berhasil menemukan dunia baru, yaitu di Kepulauan Nusantara. Ini menarik perhatian rajanya Portugis waktu itu. Raja Portugis ini merasa penasaran loh. Akhirnya dia memanggil seorang pelaut yang bernama Vasco da Gama. Akhirnya diperintahkanlah Vasco da Gama ini untuk melakukan ekspedisi ke Kepulauan Nusantara. Nah, akhirnya berangkatlah si Vasco da Gama ini. Dia akhirnya mencari suatu jalan yang bisa lebih cepat ke daerah Kepulauan Nusantara. Jauh sebelum Vasco da Gama mendapatkan perintah untuk menelusuri dan juga menjelajahi samudra, sudah ada pelaut Portugis yang bernama Bartolomeus Dias yang melakukan pelayaran dan penjelajahan di daerah pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, karena ombak yang begitu besar, Bartolomeus Dias ini terpaksa harus mendarat di sebuah pulau di ujung selatan Afrika yang kemudian disebut dengan nama Tanjung Harapan. Ia tidak melakukan penjelajahannya dan memilih kembali ke Portugis. Pada tahun 1497, akhirnya Vasco da Gama berangkatlah untuk memulai misinya mencari sebuah dunia baru. Berdasarkan pengalaman dan juga rute yang diambil oleh Bartolomeus Dias, dia akhirnya mengikuti rute-rute yang sudah dilewati oleh Bartolomeus Dias. Rombongan Vasco da Gama juga singgah di Tanjung Harapan. Nah, singkat cerita, pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama ini mendaratlah di Kaliku dan di Goa pantai barat India. Nah, ada yang menarik nih dari Portugis ini. Jadi setiap kali mereka ini mendarat ataupun melewati sebuah jalur atau daerah, jadi mereka ini sudah menyiapkan sebuah patok batu yang sudah diukir ya dengan bulatan dunia gitu. Nah, jadi setiap kali Portugis ini melewati atau singgah di suatu tempat, itu akan ditempel tuh, akan dipatok batu itu, yang itu menandakan bahwasanya ini wilayah, ini daerah pernah dilewati Portugis dan ini menjadi milik Portugis. Nah, bahkan waktu itu Vasco da Gama berhasil membuat kongsi dagang di Goa India dan itu ada bentengnya, dan karena itu akhirnya Vasco da Gama ini dilantik oleh Raja Portugis untuk sebagai penguasa di Goa India itu. Setelah beberapa tahun tinggal di India, akhirnya Vasco da Gama ini menyadari, loh kayaknya India ini kayaknya bukan negara penghasil rempah-rempah nih. Dan akhirnya mereka mendapatkan suatu kabar bahwasanya Malaka adalah sebuah pusat perdagangan rempah-rempah. Akhirnya mereka berangkatlah tuh ke Malaka. Pada tahun 1511, akhirnya armada Portugis ini berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki daerah Nusantara dan kemudian mereka menyadari, loh ternyata di sini nih rempah-rempah. Di sinilah tempat mereka bisa mendapatkan rempah-rempah, khususnya di Kepulauan Maluku. Akhirnya pada tahun 1521, dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, itu membuat perdagangan Islam ini menjadi terdesak. Perdagangan Islam ini jadi tidak
bisa bebas untuk keluar masuk Selat Malaka waktu itu, karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. Akibat dari memonopoli perdagangan ini, Portugis ini banyaklah protes dari berbagai masyarakat setempat. Salah satunya adalah perlawanan dari Patek Kadir yang merupakan tokoh masyarakat Jawa yang tinggal di Malaka waktu itu. Dia bekerja sama dengan Hang Nadim untuk bisa mengalahkan Portugis dan mengusirnya. Tapi karena Portugis ini mempunyai senjata yang lebih kuat, akhirnya Hang Nadim dan Patek Kadir ini gagal lah untuk bisa mengalahkan Portugis waktu itu. Dan akhirnya Patek Kadir dan Hang Nadim ini melarikan diri ke Jepara dan akhirnya ke Demak. Nah, itu cerita dari Portugis. Kemudian kita ke Spanyol. Nah, jadi sebenarnya sebelum orang-orang Portugis ini melakukan pelayaran samudra, sebenarnya udah duluan Spanyol lah yang memulai penjajahan samudra ini. Orang-orang Spanyol yang diprakarsai oleh Christopher Columbus ini merencanakan akan mencari sebuah wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Nah, sebelum berangkat ini, Christopher Columbus ini menghadaplah kepada Ratu Isabella. Dia meminta izin, dukungan, serta fasilitas untuk melakukan pelayaran ini. Ratu Isabella pun akhirnya memberikan dukungan dan juga memberikan 3 buah kapal termasuk fasilitasnya untuk bisa membantu Columbus melancarkan misinya. Ratu Isabella juga siap menyediakan hadiah apabila misi Columbus ini berhasil. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1492, berangkatlah Columbus ini. Dengan keyakinan bahwa bumi itu bulat, akhirnya Columbus ini berangkat ke daerah yang bertolak belakang dengan Spanyol. Dia akhirnya berangkat ke sebelah barat untuk bisa menemukan daerah penghasil rempah-rempah di timur. Pada tanggal 6 September tahun yang sama, rombongan Columbus ini akhirnya sampailah di Kanali, Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra itu akhirnya dilanjutkan dengan mengarungi lautan yang cukup luas, yaitu Samudra Atlantik. Salah satu kapal rombongan Columbus ini ada yang rusak, dan para rombongannya pun kayak berputus asa. Kayaknya kita gak mungkin nih bisa sampai bertahan dari Samudra Atlantik ini. Tapi Columbus ini terus menyemangati, ayo nih kita pasti bisa nih untuk menemukan sebuah daerah baru. Nah, setelah sekitar 1 bulan mereka berlayar, pada tanggal 12 Oktober tahun 1492, rombongan Columbus ini mendarat di sebuah pulau dari Kepulauan Bahama. Mereka mengira mereka sudah sampai di Kepulauan Hindia. Oleh karena itu, penduduk setempat itu disebut sebagai orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus ini kemudian disebut sebagai San Salvador. Merasa ekspedisinya telah berhasil, rombongan Columbus ini akhirnya kembalilah ke Spanyol. Pada tahun 1493, rombongan Columbus ini datang dan kemudian disambutlah oleh Ratu Isabella dengan penuh sukacita. Karena keberhasilannya mendarat di Bahama dan Haiti, rombongan Columbus ini dianggap sebagai penemu dunia baru, yaitu benua Amerika. Keberhasilan Columbus ini akhirnya mendorong pelaut-pelaut lain dari berbagai negara untuk bisa menemukan daerah penghasil rempah. Apalagi Columbus ini belum berhasil menemukan daerah yang benar-benar bisa menghasilkan rempah-rempah. Nah, akhirnya berangkatlah ekspedisi Magellan. Ekspedisi Magellan ini mereka mengikuti jalur yang persis seperti jalur yang Columbus ambil dengan rute yang sama. Setelah terus berlayar, akhirnya Magellan ini berhasil mendarat di benua Amerika, daerah yang ditemukan oleh Columbus. Di tempat itu terdapat sebuah selat yang cukup sempit yang akhirnya disebut dengan nama Selat Magellan. Nah, melalui selat ini rombongan Magellan terus berlayar dan meninggalkan Samudra Atlantik dan sampai ke Samudra Pasifik yang airnya cukup relatif tenang. Setelah sekitar 3 bulan mereka berlayar, akhirnya pada Maret tahun 1521 mereka tiba di Pulau Guam. Rombongan Magellan kemudian melanjutkan pelayarannya, yaitu pada bulan April tahun 1521 dan mereka sampailah di Filipina. Nah, kemudian Magellan ini menyatakan bahwasanya daerah ini adalah koloni Spanyol. Tindakan Magellan ini akhirnya mendapatkan protes dari penduduk setempat dan mereka akhirnya tidak terima dengan
perbuatan Magellan ini. Akhirnya kelompok Magellan ini terdesak dan bahkan sampai Magellannya sendiri pun sampai terbunuh pada saat itu. Rombongan Magellan yang tersisa kemudian akhirnya meninggalkan Filipina. Pada tahun 1521 akhirnya rombongan Magellan ini sampailah di Maluku. Dan ternyata mereka berhasil nih menemukan daerah yang menghasilkan rempah-rempah, yaitu Maluku. Tanpa berpikir panjang akhirnya mereka kembali ke negara mereka, Spanyol, dengan rempah-rempah yang sudah diangkutnya di kapal-kapal mereka untuk melaporkan penemuan mereka ini. Nah, karena ekspedisi inilah akhirnya Magellan ini disebut-sebut sebagai tokoh yang pertama kali mengelilingi dunia. Nah, kemudian negara ketiga yang berhasil sampai ke Nusantara adalah Belanda. Berbeda dengan Portugis dan Spanyol yang mereka tiba di Nusantara itu pada awal abad ke-15, justru Belanda ini tiba di Nusantara itu pada akhir abad ke-15. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu itu Belanda ini ada di pasal Spanyol waktu itu. Nah, tapi pada saat Portugis ini berada di bawah kekuasaannya Spanyol, Belanda ini kemudian jadi agak susah nih untuk bisa mendapatkan rempah-rempah, karena Belanda ini sudah dilarang untuk bisa berdagang di Lisabon. Akhirnya mau tidak mau, Belanda ini harus mencari tempat atau sumber sendiri untuk bisa menghasilkan rempah-rempah. Pada tahun 1594, Willem Barent akhirnya berlayarlah untuk bisa menemukan daerah yang menghasilkan rempah-rempah melalui kutub utara waktu itu. Nah, karena keyakinannya bahwa bumi itu bulat, akhirnya dia berpikir seperti ini. Kalaupun dia perginya ke barat ataupun ke utara, pasti nanti juga dia akan sampai di timur. Akhirnya berangkatlah dia. Tapi karena akhirnya dia ini tidak mengetahui medan, ia gagal melanjutkan perjalanannya karena kapalnya terjepit di antara es, karena mengingat waktu itu kutub utara sedang membeku. Akhirnya dia kembalilah ke negaranya, tapi dalam perjalanannya untuk kembali ke negaranya itu, Willem Barents akhirnya meninggal di dalam perjalanan. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyster memulai pelayaran. Kedua pelaut ini melakukan pelayaran untuk bisa menemukan negara penghasil rempah-rempah. Tahun 1596, rombongan mereka akhirnya sampailah di Nusantara dan mereka mendarat di Banten waktu itu. Sesuai dengan niatnya bahwasanya dia ini ingin berdagang, akhirnya masyarakat Banten ini menerima dengan baik hati gitu kan, karena memang mereka cuma mau berdagang. Nah, lalu lama-kelamaan muncullah ambisi ingin menguasai daerah Banten. Nah, karena kesombongan, kemudian juga kadang berlaku kasar dan juga suka memaksakan kehendaknya, akhirnya rakyat Banten ini menolaklah dan juga mengusir si orang-orang Belanda ini. Dan akhirnya mereka, si rombongan Belanda yang tadi itu, pulanglah kembali ke negara mereka, ke Belanda. Nah, kemudian ekspedisi selanjutnya itu dipimpin oleh Van Heemskerck pada tahun 1598. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, Van Heemskerck ini lebih bersahabat lagi dan lebih baik lagi kepada masyarakat Banten, yang tentunya ini lebih diterima. Akhirnya diterimalah oleh rakyat Banten untuk bisa tinggal dan berdagang di Banten. Belanda akhirnya melakukan aktivitas perdagangan, kemudian dia berlayar ke daerah Tuban dan kemudian akhirnya sampai ke Maluku. Pada tahun 1599, kedatangan orang-orang Belanda ini disambut baiklah oleh orang-orang Maluku, karena kebetulan waktu itu orang-orang Maluku ini lagi ada konflik nih sama orang-orang Portugis. Nah, karena diterima baik oleh warga Maluku, akhirnya lebih banyak lagi lah rombongan kapal-kapal dari Belanda yang akhirnya menginjakkan kapal-kapal mereka, kaki-kaki mereka di Kepulauan Nusantara. Nah, kemudian negara yang terakhir yaitu negara Inggris. Nah, jadi sebenarnya Inggris ini pada awalnya merasa diuntungkan lah dengan adanya pelayaran dari Portugis dan Spanyol, karena mereka, bangsa Inggris ini akhirnya bisa mendapatkan rempah-rempah dengan mudah di Lisabon. Nah, tetapi karena Inggris ini terlibat dengan konflik antara Portugis dan Spanyol, apalagi setelah Portugis berada di bawah kekuasaannya Spanyol, Inggris ini jadi gak bisa lagi untuk bisa mendapatkan rempah-rempah. Dan akhirnya mau gak mau, Inggris juga akhirnya harus bisa menemukan penghasilan rempah-rempah mereka sendiri. Nah, kemudian orang-orang Inggris ini datanglah ke Indonesia pada tahun 1579. Inggris akhirnya membentuk sebuah kantor dagang yang ada di Indonesia pada tahun 1604. Salah satunya ada di
Ambon, Makassar, Jepara, dan juga Jayapura. Nah oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Itulah pembahasan saya seputar antara imperialisme dan kolonialisme, terlebih lagi khususnya bagaimana sih caranya kok mereka bangsa-bangsa Eropa ini bisa sampai ke daerah Nusantara. Nah untuk bisa lebih lengkapnya mungkin nanti akan ada penjelasan dari teman-teman saya yang lainnya yang tentunya hanya ada di channel YouTube-nya 12 MIPA 4. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan terus updatean dari materi-materi sejarah dari kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.